saya akan menjelaskan latar belakang. Pajak penghasilan PPh Pasal 21 merupakan salah satu sumber utama menerima negara dari sektor pajak yang menyumbang sekitar 78% terhadap APBN tiap tahunnya. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima karyawan dan dipotong langsung oleh pemberi kerja setiap bulan. Meskipun sudah lama diterapkan, masih banyak masyarakat, terutama pegawai dan pengolah keuangan perusahaan kecil, yang belum memahami perhitungan dan kewajiban pelaporan PPh Pasal 21 dengan benar. Hal ini berdampak pada rendahnya kepatuhan pajak. Selanjutnya tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui dan memahami tata cara perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 sesuai dengan perundang-undangannya. Yang kedua, untuk menjelaskan tahap pengisian serta pelaporan surat pemberitahuan atau SPT PPh Pasal 21 secara tepat dan benar. Lalu pengertian pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian PPh 21. PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Selanjutnya yaitu penjelasan dari reka pendapatan selama 1 tahun yang dapat dilihat dari tabel, di mana pendapatan bruto karyawan setiap bulannya selama 1 tahun yang terdiri dari gaji pokok yang konsisten setiap bulannya sebesar Rp4.830.988 dari bulan Januari hingga Desember dengan jumlah itu sekitar Rp50.767.856. Kemudian ada THR atau tunjangan hari raya yang diterima 1 kali di bulan Maret sebesar Rp1.243.614. Kemudian ada premi bisa berupa asuransi dari perusahaan. Keseluruhannya itu Rp22.500. Kemudian ada rapel. Rapel itu ada 1 kali di bulan April sebesar Rp72.000. Dan yang terakhir ada lembur. Di sini lembur itu yaitu penambahan penghasilan dari kerja lembur yang dilakukan oleh karyawan. Itu ada di bulan Maret, April, Mei, kemudian Agustus, September, Oktober, juga bulan November. Kemudian tabel kedua yaitu potongan-potongan gaji dari karyawan yang di sini ada potongan absen. Potongan absen ini terjadi jika pegawai tidak masuk kerja. Yaitu paling besar ada di bulan Januari sekitar Rp2.727.922. Kemudian di bulan Juni Rp160.466. Jadi totalnya potongan absen di Januari sama Juni itu sekitar Rp2.888.388. Selanjutnya ada BPJS Kesehatan, yaitu potongan tetap setiap bulannya Rp48.140.000 dari bulan Januari hingga Desember dan ditotalkan menjadi Rp577.680. Ada BPJS Ketenagakerjaan, yaitu tiap bulannya dipotong Rp96.280.000 selama 1 tahun dengan totalnya Rp1.155.360. Dan yang terakhir ada BPJS Pensiun, itu juga potongannya Rp48.140.000 dimulai dari Januari hingga Desember dengan total Rp577.680.000. Selanjutnya adalah perhitungan pajak TER. Dikarenakan WP berstatus TK0, maka penghasilan WP dari 0 sampai dengan 5.400.000 tidak dikenakan lapisan TER. Untuk bulan Januari, Februari, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, November, dan juga Desember, WP dikenakan lapisan TER senilai 0% atau tidak dikenakan lapisan TER. Untuk bulan Maret, WP dikenakan lapisan TER senilai 1%. Untuk bulan April dan juga September, WP dikenakan lapisan TER senilai 0,25%. Lalu untuk PPh masa 21,
PPh 21 masa, di bulan Maret WP dikenakan senilai Rp63.934,3, untuk di bulan April senilai Rp13.750,2, dan untuk di bulan September senilai Rp13.745,4. Selanjutnya, untuk perhitungan di bulan Desember, yang pertama ada pendapatan yang pertama yaitu gaji pokok. Gaji pokok ini dikali 12 bulan dan dikurangi potongan absen. Jumlahnya yaitu senilai Rp54.870.468. Lalu pendapatan yang kedua ada tunjangan PPh senilai Rp168.950. Lalu ada premi, rapel, dan juga uang lembur senilai Rp3.308.553. Selanjutnya ada THR atau bonus di bulan Maret senilai Rp1.243.614. Lalu ada premi asuransi berupa BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan juga pensiun yang dijumlahkan senilai Rp2.622.670. Dan dengan ini dijumlahkan penghasilan brutonya yaitu senilai Rp62.223.255. Selanjutnya ada pengurangan yang pertama yaitu biaya jabatan yang didapat dari penghasilan bruto dikali dengan 5% senilai Rp3.111.162. Lalu ada iuran pensiun dan juga hari tua sebesar Rp1.733.040. Lalu penghasilan netonya adalah sejumlah Rp57.379.053. Lalu perhitungan pajak 21, tadi jumlah penghasilan neto setahunnya adalah Rp57.379.053. Dikurangi dengan PTKP yang berstatus TK0 senilai Rp54 juta dan ditemukan PKP senilai Rp3.379.000. PPh terutang setahunnya yaitu PKP dikali dengan 5% senilai Rp168.950. Jumlah tersebut dikurangi dengan PPh Januari sampai dengan November senilai Rp91.429,9 dan ditemukan PPh Desember senilai Rp77.520,1 dan ini merupakan PPh 21 kurang bayar masa pajak terakhir. Surat pemberitahuan atau yang biasa disebut dengan SPT. Untuk pengisian bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun yang menerima uang terkait pensiun secara berkala dengan masa perolehan penghasilan tanggal 1 bulan Desember 2024. Di sini ada NPWP pemotong, ada NIKU pemotongnya, ada nama pemotongnya, citra abadi sejati. Yang bagian A, identitas penerima penghasilan, ada NPWP penerima, ada NIKU-nya, ada NIK, nama, alamat, jenis kelamin, status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP, ada nama jabatan, karyawan asing atau bukan, serta kode negara domisili. Yang bagian B, rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Ada penghasilan bruto, ada pengurangan, ada penghitungan PPh pasal 21. Untuk penghasilan bruto, ada gaji atau uang pensiunan berkala sebesar Rp54.879.468, ada tunjangan PPh sebesar Rp168.950, ada tunjangan lainnya uang lembur sebesar Rp3.308.553 untuk honorarium dan imbalan lain itu kosong. Untuk premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja sebesar Rp2.622.670. Untuk penerimaan dalam bentuk natura itu kosong, ada bonus atau gratifikasi dan THR itu sebesar Rp1.243.614. Untuk jumlah penghasilan bruto dari 1 sampai 7 itu dijumlahkan. Jumlahnya sebesar Rp62.223.255. Untuk pengurangan ada biaya jabatan atau biaya pensiun itu sebesar Rp3.111.162. Rp3.111.162. Untuk iuran terkait pensiun atau hari tua sebesar Rp1.733.040. Untuk zakat atau sumbangan keagamaan itu kosong. Untuk jumlah pengurangannya dari yang nomor 9 sampai nomor 11 itu dijumlahkan sebesar Rp4.844.202. Untuk penghitungan PPh pasal 21 ada jumlah penghasilan neto itu jumlah penghasilan bruto dikurangi jumlah pengurangan sebesar Rp50.379.053. Untuk penghasilan neto masa pajak sebelumnya kosong, jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan itu sebesar Rp57.979.053. Untuk penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya sebesar Rp54 juta. Untuk penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan itu dari nomor 15 sama 16 dikurangkan atau Rp57.379.053 dikurangi Rp54 juta sebesar Rp3.379.000.
Untuk PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan sebesar 168.950. Ini dihitung dengan tarif progresif. Untuk pasal 21 yang telah dipotong itu kosong, 21 tanggungan pemerintahan atau DTP kosong. Untuk PPh pasal 21 terutangnya yang dikurangi yang bagian nomor 18, 19, 20, hasil akhirnya 168.950. Untuk PPh pasal 21 yang dipotongnya sebesar 91.429,9, ini dari penghasilan bulan Desember saja. Untuk PPh pasal 21 kurang bayar atau lebih bayar masa pajak terakhir sebesar 77.520,1. Yang bagian C ada identitas penandatangannya, ada NPWP atau NIK-nya, ada namanya, ada tanggal dan tanda tangannya. Selanjutnya untuk kesimpulan dari perhitungan PPh pasal 21 wajib pajak orang pribadi, PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh individu dari pekerjaan atau jasa yang dipotong langsung oleh pemberi kerja. Perhitungannya melibatkan penghasilan bruto, pengurangan, dan PTKP untuk menentukan PKP. Dari hasil perhitungan, total pajak terutang selama setahun adalah 168.950, yang sebagian telah dibayar sebelumnya dan sisanya dilunasi di bulan Desember. Pelaporan SPT tahunan merupakan kewajiban penting bagi wajib pajak sebagai bentuk kepatuhan dan kontribusi terhadap penerimaan negara. Nah, untuk sarannya, wajib pajak terutama karyawan disarankan memahami perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 dengan benar. Perusahaan perlu menerapkan sistem administrasi pajak yang rapi dan sesuai aturan. Pemerintah diharapkan meningkatkan edukasi perpajakan serta mengembangkan dan mensosialisasikan teknologi digital untuk memudahkan pelaporan pajak.